Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krima Soleka dengan NIM B11230164. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat yang berjudul Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Jiwa Nasionalisme, Wawasan Kebangsaan, dan Persatuan dalam Kebangsaan. Baik, di sini kita akan mulai dari bab 1 terlebih dahulu. Pertama, latar belakang. Kerukunan beragama bisa dikatakan dengan suatu konsep adanya kehidupan berdamping di atas perbedaan agama, yang lebih menekankan kepada kedamaian ketentraman dalam beragama. Banyak masyarakat yang memahami perbedaan merupakan rasa ketidaknyamanan, terutama dalam hal keyakinan. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya analisa dan penjelasan tentang konsep kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antara umat beragama saat ini menjadi sebuah hal yang sangat penting di kehidupan beragama di Indonesia. Agama yang sebagian orang dianggap sebagai memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, yakni sebagai faktor yang dalam mempersatu umat beragama. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam agama. Kemajemukan yang ditandai dengan ketidaknyamanan agama tersebut mempunyai kecenderungan kuat terhadap identitas agama masing-masing dan berpotensi konflik. Rumusan masalah 1. Bagaimana konsep Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. 2. Bagaimana perbedaan antara konsep ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah. 3. Bagaimana kebersamaan umat beragama dalam kehidupan bersosial. Bab 2. Pembahasan. Konsep agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin adalah agama merupakan suatu kepercayaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemakmuran, kedamaian yang dapat menyelamatkan umat manusia apabila taat dengan perintah Tuhannya. Penelitian ini menggunakan metode studi pusaka. Analisis penelitian ini dilakukan setelah pengumpulan dari beberapa data yang diambil dari berbagai sumber, yaitu dengan melakukan reduksi data, menyajikannya, kemudian mengambil kesimpulan dari data-data yang telah ditemukan di dalam penelitian. Tujuan kajian jurnal ini adalah untuk menyingkap hakikat Islam rahmatan lil alamin dan prinsipnya. Islam rahmatan lil alamin memberikan keselamatan dan kedamaian kepada seluruh umat manusia dengan menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang mencakup keseluruhan dan realistis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad untuk menjadi pedoman kehidupan manusia di seluruh alam semesta ini dan mengatur taat kehidupan manusia agar mengatur hubungan manusia dengan taatnya dan mengatur hubungan manusia dengan kesesamanya agar mendapatkan manfaat ataupun keselamatan. 2. Perbedaan konsep ukhuwah Islamiyah dan konsep insaniyah. Makna ukhuwah Islamiyah. Kata Islam ukhuwah berarti persaudaraan. Maksudnya perasaan simpati dan empati antara dua orang atau lebih. Persaudaraan sesama muslim sebagai saling menghargai dan saling menghormati relativitas manusia masing-masing, berarti saling menghargai dan saling menghormati realitas masing-masing sebagai sifat dasar kemanusiaan, seperti perbedaan pemikiran sehingga tidak menjadi penghalang untuk saling membantu atau menolong, karena diantara mereka terkait oleh satu keyakinan dan satu jalan hidup, yaitu Islam, sebagai mana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu didamaikanlah antara keduanya. Makna ukhuwah insaniyah. Konsep sesama persaudaraan manusia. Ukhuwah insaniyah dilandasi ajaran bahwa semua umat manusia adalah makhluk Allah, sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Madinah ayat 48. Dalam praktek keterangan yang sering timbul antara umat beragama dengan pemerintah disebabkan oleh 1. Kekurangan antara pemeluk agama akan agama itu sendiri. 2. Pemeluk agama tidak mampu menahan atau sehingga kurang menghormati bahkan memandang rendah agama lain. 3. Kaburnya batas antara sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. 4. Mencurigai masing-masing antara kejujuran pihak lain, baik intern umat beragama maupun antara umat beragama dan pemerintah.
Dalam pembinaan umat beragama, para pemimpin dan tokoh dalam mempunyai peranan yang besar, yaitu menerjemahkan nilai-nilai dan norma-norma agama dalam masyarakat, menerjemahkan gagasan pembangunan ke dalam bahasa yang dimengerti masyarakat, memberikan pendapat, saran dan kritik yang sehat terhadap ide-ide dan cara yang dilakukan untuk tugasnya. Pembangunan, mendorong pembangunan dan membimbing masyarakat dan umat beragama untuk serta dalam usaha. 3. Kebersamaan umat beragama dalam kehidupan sosial. Pengertian kerukunan antar umat beragama itu dinamakan tasamuh, yaitu memberikan secara dasar terhadap pikiran atau pendapat orang lain. Kerukunan itu adalah satu cara pikir atau sikap hidup yang menunjukkan kesabaran dan kelapangan dada menghadapi pikiran-pikiran, pendapatan, dan pendirian orang. Umat bahasa Arab adalah sebuah kata dan dasar dari bahasa Arab yang berarti masyarakat atau bangsa. Kata tersebut berasal dari ama yaumu yang berarti menuju, memumpu, atau meneladani dari akar kata yang sama. Terbentuk pula kata yang berarti ibu dan imam yang berarti pemimpin. Karena keduanya menjadi keteladanan tumpuan pandangan dan harapan anggota masyarakat, kata agama berasal dari bahasa Sanskerta. Agama berasal dari tradisi. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan, peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kerukunan antar umat beragama adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan, pengalaman ajaran agamanya dalam kerjasama dan kehidupan masyarakat dan bernegara. Dengan pengertian menghormati keberagaman dan kepercayaan yang ada, baik yang dilindungi oleh negara maupun yang tidak dilindungi, dalam artinya pemeluk sedikit. Setiap agama mengandung ajaran klaim eksklusif, yaitu mengaku agama yang dipeluknya adalah suatu agama yang paling benar sebagai satu-satunya sumber kebenaran dalam tataran sosiologis. Bertiga, kesimpulan. Dalam hal potensi mewujudkan kerukunan dan potensi konflik secara umum, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung pemeliharaan kerukunan yaitu: pertama, nilai-nilai keuniversalan yang terkandung dalam agama itu sendiri. Artinya tiap-tiap umat beragama menjalani kehidupan didasari dengan aturan Tuhan yang memerintahkan umatnya agar hidup rukun dan damai, memiliki cinta kasih dan saling tolong-menolong. Adanya prinsip-prinsip kemanusiaan, artinya tiap-tiap masyarakat memiliki aturan tersendiri tentang bagaimana menjalin hubungan pertemanan, hubungan pertanggaan, dan hubungan kekerabatan itu sendiri yang dipandang baik oleh masyarakat. Kesetiaan pada falsafah negara dipandang baik oleh masyarakat. Pancasila dan kepatuhan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya masyarakat memahami betul nilai dan 5 prinsip bimbingan etika bagi penguasa dan rakyat agar tidak melakukan kekerasan dan agar dapat bekerja sama serta saling tolong-menolong, serta berpotensi konflik, yaitu berawal dari prasangka yang merupakan hasil proses interaksi antar individu dan kelompok, berbentuk sikap persepsi, cara berpikir, dan merupakan terhadap orang lain atau kelompok tertentu untuk mengembangkan dan memelihara eksistensi masing-masing agama dan keharmonisan antar umat beragama dalam membentuk komunitas mayoritas dan minoritas di desa benar. Maka setiap agama memiliki tokoh agama yang seharusnya berperan aktif melakukan berbagai kegiatan mendorong ke arah terciptanya kerukunan antar umat beragama. Terhadap kerukunan umat beragama, yaitu pertama, kehidupan beragama masyarakat dapat disimpulkan aman dan rukun karena masing-masing umat beragama dapat melakukan kegiatan agama, menjalankan ajaran agamanya dengan tanpa hambatan. Kedua, hubungan antara Kristen dan Islam dapat disimpulkan rukun dan kondusif, terlihat dari membaurnya antara umat beragama seperti turut adilnya umat Kristen dalam acara syukuran, pernikahan, kematian, dan acara lainnya. Terbinanya hubungan pertetanggaan antara Kristen dan Islam dengan pemegang prinsip kemanusiaan serta menjalankan jalan untuk jamaah yang akan melakukan ibadah di gereja. Hubungan kerabatan di sini juga baik. Masyarakat Kristen memandang masyarakat Islam tidak membedakan mereka
beragama dan bersuku apa komunikasi tersebut ada dalam kehidupan dan tidak menunjukkan sikap permusuhan. Daftar pusaka https www.neliti.com https www.coursehero.com https www.coursehero.com https repository.uinsu.ac.id buku PMK 2018.pdf. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.